Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Selawat serta salam semoga pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dewi Gunawan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman semester 2. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang mazhab Syafi'i. Ini memenuhi tugas akhir semester. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, yaitu Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Beliau lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur, sekitar 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 774 Masehi. Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, yaitu berdasarkan atas masanya dan tempat beliau mukim. Pertama adalah Qaulul Qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup Irak sekitar 195 sampai 197 Hijriah. Dan yang kedua adalah Qaul Jadid, yaitu mazhab yang hidup di Mesir pindah dari Irak pada tahun 199 Hijriah. Dan Imam Syafi'i ini sendiri merupakan imam yang ketiga dari imam yang keempat dari segi umur. Masa muda Imam Syafi'i terlalu banyak disibukkan untuk menuntut ilmu. Pertama-tama beliau menghafal Al-Quran dan hadis. Dikarenakan kerajinan dan ketekunan Imam Syafi'i ini, di masa muda beliau sanggup menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau sanggup hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan sanggup hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik sebelum beliau ketemu dan belajar ilmu fikih dan hadis kepada Imam Malik. Setelah beranjak dewasa, Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekah, baik ulama fikih maupun ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya sendiri yaitu Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Gurunya sendiri menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti, dikarenakan beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi pada saat itu. Namun beliau tolak karena beliau terus saja fokus mencari ilmu. Sampai kabar kepada beliau bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang pada saat itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu hadis. Imam Syafi'i pun pergi belajar kepada Imam Malik. Akan tetapi sebelum ia pergi ke Madinah, beliau terlebih dahulu menghafal Al-Muwatta, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada saat itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik dengan membawa sebuah buku. Selanjutnya itu ada pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Pertama itu pemikiran Imam Syafi'i tentang ilmu. Untuk diketahui bahwa setiap ilmu yang dipuji oleh dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maksudnya yaitu adalah ilmu agama dari Al-Quran ataupun Sunnah. Selanjutnya ada pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tentang fikih. Menurut Imam Syafi'i, rujukan pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak dapat diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum persoalan tersebut dapat ditentukan dengan kias. Sedangkan Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Selanjutnya ada metode-metode dan dasar-dasar Imam Syafi'i dalam berijtihad. Yang pertama, Imam Syafi'i berijtihad dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaulul Sahabi, Istihab, Masalah Al-Mursalah. Selanjutnya yaitu ada metode-metode dan dasar-dasar Imam Syafi'i dalam berijtihad. Imam Syafi'i sendiri berijtihad yaitu dengan menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaulul Sahabi, Hisab, Masalah Al-Mursalah. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya harap
harap bisa memaklumi, kita sama-sama belajar di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum